Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Erna Yunita, NIM P22131, dan rekan saya, Nur Alfia Fikri Rahayu dengan NIM P22152. Saya, Rizky Suada, dengan NIM P22157. Saya, Christine Gomez Tamdang sama Guel, NIM P22124. Di sini kami akan mempresentasikan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Pengertian aktualisasi Pancasila memiliki arti sebagai penerapan dasar-dasar negara di dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila juga berarti penerapan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dasar negara untuk mengimplementasikan ke berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Suatu dasar negara akan kuat apabila dasar tersebut berasal dan berakar pada diri bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang bukan ciptaan dari luar, akan tetapi asli Indonesia. Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Karena dalam agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan akan tersebut berkembang nilai-nilai antara lain nilai moral, maka Pancasila pun mengandung nilai moral dalam dirinya. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan dengan Mbak Erna. Monggo Mbak Erna. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Gomez. Membangun kesadaran warga negara milenial dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Permasalahan yang muncul ke permukaan dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila bagi warga negara muda, diantaranya adanya berbagai krisis, seperti semakin marak perkembangan media sosial, krisis ketauladanan, krisis identitas, krisis kesadaran ideologi, dan krisis hukum. Selanjutnya, tujuannya mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, mengetahui butir-butir Pancasila, dan yang terakhir mengetahui Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan. Manfaat yang dapat diambil yaitu membantu pembaca dalam memahami nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila, dan pengamalannya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu. Ada yang ditanyakan? Ya, saya mau bertanya. Baik, Mas Rizky, apa yang mau ditanyakan? Apakah sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda itu perlu? Mas Gomez bisa menjawab? Baik, akan saya jawab. Sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan bisa terus menjaga jati diri bangsa Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah itu penting banget ya? Begitu pentingnya Pancasila bagi negara Indonesia. Karena jika tidak berpedoman pada Pancasila, Indonesia akan bubar. Kita juga bisa memulai dari mencintai diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan negara. Dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, itu secara tidak langsung dapat mempertahankan keutuhan Pancasila. Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Saya, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Baik. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka seluruh generasi muda harus bangga menjadi warga negara Indonesia
Yang kedua, turut menjadi bagian dari pewaris budaya. Yang ketiga, lebih mengenal budaya dari etnik lain. Yang terakhir, menguatkan identitas bangsa serta mengharumkan nama bangsa melalui prestasi gitu. Ada lagi? Ada lagi Mbak Nur Alfi? Mengapa sih akhir-akhir ini banyak generasi muda yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila? Terdapat beberapa penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila, antara lain kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan Pancasila, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan seperti lingkungan orang tua, sekolah, maupun masyarakat, penyimpangan nilai-nilai Pancasila gitu. Apakah udah cukup? Makasih. Iya, sudah cukup. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya lagi. Iya, Mas Rizky. Mengapa pengamalan nilai Pancasila di kalangan pemuda sama remaja menurun? Tolong jelaskan. Baik. Penyebab memudarnya nilai Pancasila di kalangan remaja ialah adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi, maka generasi muda dengan mudah dan cepat mendapatkan segala informasi dari seluruh dunia. Informasi tersebut termasuk kebudayaan dan cara hidup manusia dari berbagai belahan dunia. Gitu. Jadi itu pengaruh globalisasi. Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Baik. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Gitu. Udah, guys. Terima kasih. Terima kasih semuanya, mohon maaf.